Seperti yang kita ketahui bahwa bumi kita pernah mengalami banjir yang sangat dahsyat, yang menenggelamkan sebagian daratan bumi karena mencairnya zaman es. Peristiwa ini kita kenal dengan banjir Nabi Nuh, yang mana dalam kitab suci Al-Quran maupun kitab-kitab terdahulu juga menyebutkan hal yang sama. Jika dianalisis dari peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh, ada kesamaan antara banjir Nabi Nuh dengan benua Atlantis yang hilang tenggelam, di mana Atlantis merupakan peradaban maju dan canggih yang sampai saat ini belum diketahui secara pasti di mana letak posisinya. Apakah ada hubungan antara banjir Nabi Nuh dengan benua Atlantis yang hilang? Apakah penduduk Atlantis merupakan kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan? Dan Indonesia sendiri disebut-sebut oleh para peneliti merupakan benua Atlantis yang hilang, yang mana dahulu pulau-pulau di Indonesia masih menyatu membentuk daratan yang luas dikenal dengan Sundaland. Berikut ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang peristiwa banjir Nabi Nuh dan Atlantis yang hilang. Namun jangan lupa sebelum lanjut ke videonya, silakan like dan subscribe jika kalian menyukai video ini. Salah satu peneliti yang mengatakan Indonesia adalah Atlantis yang hilang ialah Profesor Santos. Ia merupakan ilmuwan asal Brazil yang sudah meneliti tentang Atlantis selama 30 tahun. Beberapa ciri yang disebutkan oleh Profesor Santos dari literatur tulisan Plato adalah Atlantis berada di wilayah tropis dengan suhu yang hangat, panen padi-padian 2 kali setahun, tanahnya sangat subur. Adapun bukti bahwa tenggelamnya hanya di kisaran 200 meter diyakini oleh Profesor Santos dari peta batimetri Indonesia yang memiliki perairan dangkal di sekitar pulau-pulaunya, khususnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Plato juga menceritakan negara Atlantis yang kaya dengan bahan mineral serta memiliki sistem bercocok tanam yang sangat maju. Merujuk dari cerita Plato, wilayah Atlantis haruslah berada di daerah yang diyakini beriklim tropis yang memungkinkan adanya banyak bahan mineral dan pertanian yang maju. Karena sistem bercocok tanam yang maju hanya akan tumbuh di daerah yang didukung iklim yang tepat seperti iklim tropis. Kemasyhuran Indonesia sebagai surga rempah dan mineral bahkan kemudian dicari-cari oleh bangsa barat. Menurut Santos, pulau-pulau di Indonesia yang mencapai ribuan itu merupakan puncak-puncak gunung dan daratan-daratan tinggi benua Atlantis yang dahulu tenggelam. Jadi dari ciri-ciri yang telah disebutkan tadi, Indonesia telah memenuhi syarat sebagai Atlantis yang hilang. Pendapat lain juga datang dari Yusef Rofiki dalam bukunya yang berjudul Misteri Banjir Nabi Nuh dan Tenggelamnya Atlantis Nusantara. Ia mengusung teori bahwa Atlantis adalah kaum Nabi Nuh yang membangkang. Tenggelamnya Atlantis tidak lain sebagai akibat dari banjir besar yang dulu pernah menimpa kaum Nabi Nuh. Banjir itu juga disusul oleh letusan gunung berapi raksasa, yakni Toba dan Krakatau kuno yang dianggap sebagai pilar-pilar Hercules versi timur. Bukti yang menguatkan pendapatnya ialah dugaan bahwa kayu yang digunakan untuk membuat bahtera Nabi Nuh terbuat dari kayu jati. Keberadaan kayu jati yang banyak ditemukan di Nusantara inilah yang kemudian semakin memantapkan dugaan bahwa Atlantis dulunya memang ada di Nusantara. Kemudian peradaban Atlantis disebut-sebut memiliki teknologi yang canggih, maka sangat memungkinkan bangsa Atlantis adalah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan. Buktinya bahtera buatan Nabi Nuh bisa tetap bertahan dalam badai dan banjir dahsyat yang ombaknya 1000 kali lebih dahsyat dari tsunami. Selain itu, bahtera ini mampu memuat ribuan bahkan mungkin ratusan ribu pasang hewan yang kelak menjadi nenek moyang hewan masa kini. Bagaimana mungkin jika kapal raksasa ini tidak lebih canggih dari kapal sekarang, mampu membawa seluruh hewan dari berbagai jenis? Dan bagaimana menjaga hewan-hewan ini agar tetap hidup di kapal dalam waktu yang cukup lama jika tidak menggunakan teknologi yang canggih? Namun ada pendapat lain yang mengatakan bahwa bahtera Nabi Nuh tidak dibuat dari kayu, karena bagaimana mungkin bahan kayu mampu menahan ombak yang besarnya 1000 kali dari tsunami Aceh. Selain itu, menurut seorang ilmuwan asal Turki, Yavuz Ornek, ia mengemukakan bahwa Nabi Nuh menghubungi anaknya menggunakan ponsel sebelum banjir terjadi, di mana dalam Al-Quran disebutkan Nabi Nuh berbicara dengan anak laki-lakinya. Namun bagaimana mereka berkomunikasi sementara lokasi mereka saling berjauhan? Apakah itu sebuah keajaiban? Mungkin saja. Namun kami percaya ia berkomunikasi dengan anaknya melalui ponsel, kata Ornek. Bukti lain bangsa Atlantis adalah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan ialah kesamaan waktu terjadinya bencana,
yaitu diperkirakan Atlantis tenggelam sekitar 11.600 tahun yang lalu, sementara banjir Nabi Nuh diperkirakan terjadi sekitar 11.000 tahun yang lalu. Jadi bukti ini sangat memungkinkan bahwa bangsa Atlantis memang merupakan kaum Nabi Nuh. Namun banyak juga pro kontra mengenai Atlantis, karena cerita Atlantis sendiri tidak ada di buku-buku sejarah lainnya selain literatur karangan Plato. Atlantis dinilai hanya sebuah cerita legenda karangan Plato yang belum pasti kebenarannya. Akan tetapi jika Atlantis tidak benar-benar ada, mengapa sampai sekarang masih banyak peneliti yang mencari-cari di mana keberadaan Atlantis? Bagaimana menurut Anda?